Kata-kata hari ini kita bangga sebagai warga Kartosuro. Banyak menciptakan seni. Gimana tanggapannya Bu Bupati dengan adanya launching wayang babat Kartosuro ini? Ya tentunya senang Mas. Ada yang uri-uri budaya, tentunya senang Mas. Ya. Yang kemudian menjadi Kartosuro. Berdirinya Keraton Kartosuro ini tentu saja banyak merekam jejak perjalanan raja-raja. Raja pertama yang menjadi pendiri dari Keraton Kartosuro ini adalah Amangkurat II. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang kami hormati kakak senior saya, Mbak Eti atau Bu Eti Suryani, dia tokoh masyarakat Sukoharjo, yang semoga memperoleh barokah dari Allah, akan memimpin kita lagi nanti di Sukoharjo. Yang kami hormati inspirator saya, Doro Sri Narendra Kolosebo. Pasti semua pada tahu beliau pencipta Kidung Wahyu Kolosebo. Itu kan malam tak jam 12 itu kan ada gladi resik untuk upacara 17 Agustus di lapangan Watu Kembar dalam keraton itu. Selesai acara gladi resik kita semua pulang. Saya pulang ke rumah, terus mapan turu. Di antara tidur dan tidak itu kok saya seperti ada bisikan, mbok kono kae diopeni gitu. Mbok kono kae diopeni, ya saya berpikir kono itu mana gitu. Kok kon ngopeni itu apa? Beberapa hari saya pikir, saya renungkan, jangan-jangan karena di kemarin itu kan jembrung istilahnya apa? Di depan tembok yang ada apa? Tembok jebolnya itu, tembok bolongnya itu nggak kelihatan. Itu rumputnya itu tinggi sekali, penuh semak. Mbak Ruth dari Pakarto tahu juga nggih, teman-teman dari komunitas Mas Janto itu semua tahu kalau jembrung tidak ada terurus itu. Jangan-jangan itu yang disuruh bersihkan, saya kayak gitu waktu itu. Dan setelah saya tanya-tanya sama tokoh-tokoh yang saya anggap mengerti, ya coba itulah yang itu haram katanya. Saya marah waktu itu, tapi marah saya bukan marah
demo teriak-teriak enggak. Waktu itu saya marahnya waktu enggak lama setelah beliau menyatakan itu, saya nanggap wayang. Beberapa saat setelah ada pernyataan itu, justru saya nanggap wayang. Dan nanggap wayangnya di mana? Di asramanya beliau itu, di Kopassus. Kita kasih keplus untuk Kopassus. Waktu itu dan grup saya lapor beliau, mohon izin komandan, dan sekarang komandan grup 2 Kolonel Sabdono sekarang menjadi asisten teritorial di Kostrad, di Pangkostrat sana. Tiap hari masih sering ketemu saya, kontak-kontakan dengan saya. Artinya apa? Wong ini budaya kita kok, jati dari diri kita kok dianggap haram itu bagaimana? Tujuannya jelas, supaya kita terkikis budaya kita, terkikis jati diri kita, supaya kita sebagai bangsa itu nanti dengan mudah akan dikuasai dengan ideologi-ideologi yang bukan jati diri kita. Makanya saya lawan saya begini, ini caranya kita ngelawan. Setuju nggak, Badan? Nah, setuju nih. Tapi kita ngelawannya harus dengan intelek, dengan pintar. Bagaimana kita menghimpun semua jaringan kita bangkitkan semangat putra-putra wayah kita. Ya sudah, kita berbudaya aja seperti contoh Ndoronan dulu. Wayah suronan ya suronan. Ya, wayah katakanlah kita menjalankan hal yang sekiranya wayangan ya wayangan. Orang duit ya urunan. Bayangkan kita punya. Beliau bertiga ini di tiap acara Kartosuro selalu rawuh menemani warganya. Jadi saya salut sekali, rukun, mencontohi warga semua. Makanya Kartosuro rukun karena pimpinannya rukun, Pak Camat, Pak dan Ramil dan Pak Kapus itu semua nuwun Pak. Kemudian tak lupa Gus Sifyan dari sahabat saya dari jaringan lintas kultural. Kemudian para tokoh masyarakat, di sini ada perwakilan para dalang hadir ya tadi, adiknya Pak Mantep. Kemudian dari ini dalang muda kita ini yang nanti akan ngepiak ke wayang tanggal 2 November di dalam Amar Pradopo, bisa berdiri naik. Terima kasih terus. Putranya Pak Mantep, Pak Warsono Sleng, Pak Warsono Sleng juga sahabat saya, dan terutama para narasumber Mas Satrio atau pemahat, juga para penyungging serta pembuat gapit wayang. Dalam menyelesaikan 76 tokoh wayang babat Kartosuro ini, kami membutuhkan waktu kerja efektif sekitar 3 kali 30 hari atau 3 bulan. Tantangan yang kami hadapi adalah terutama dalam menentukan bentuk-bentuk baru masing-masing tokoh. Karena tokoh wayang babat Kartosuro ini adalah tergolong karya baru yang semuanya diciptakan sesuai dengan karakter-karakter yang akan dimainkan dalam lakon babat Kartosuro. Khususnya di Kartosuro, dan dapat menjadi catatan besar dari Kartosuro untuk Indonesia dan dunia. Sesi selanjutnya adalah foto bersama. Silakan kepada yang menyerahkan. Oke, siap. Saya menanggapi sedikit, menyinggung tentang Wangsa Mataram dan Wangsa Kerta. Sedikit saja sebentar. Jadi, saya memiliki kurang lebih 19 manuskrip. Dan ada beberapa manuskrip itu ditulis oleh Simbah Mertomenggolo. Kemudian berjuluk Kiai Fakih. Makamnya itu ada di makam makam Ki Ageng Selo. Dan ibunya berada di Pasakarat Saking, di mana beliau itu menyaksikan Palian Nagari dari Kerto
ke Kartosuro. Nah, setelah perpindahan dari Kerto ke Kartosuro, beliau tidak pernah menyebut nama Mataram untuk para putra wayang Panembahan Senopati dan Sriwijaya. Jadi selalu menyebutkan ya Karto. Bahkan menyebut Surakarta pun dengan sebutan ya Karto. Begitu juga Yogyakarta. Jadi bila mana saya memandang Wangsa adalah bangsa, maka sebagaimana yang ditulis oleh si Mbah Martomanggola tadi, bahwa beliau selalu mengambil kesimpulan bahwa setelah mangkatnya Amertagung, maka kemudian muncul namanya Wangsa Karta. Menurut catatan maksud Mbah Martomanggola, yaitu yang berjudul Kiai Fakih. Jadi, tapi itu asumsi saya, tidak bisa kemudian apa yang saya sampaikan itu mutlak benar gitu. Karena saya berpijak berdasarkan literasi. Seperti Om Ju pernah bertanya kepada saya, Dorong, apakah benar pada zaman Kartosuro muncul nama Pangeran Diponegoro? Saya tidak bisa menjawab apakah itu ada. Karena apa? Saya tidak punya pijakan ilmiahnya. Bila mana mungkin orang menjawab ada karena belum punya pijakan ilmiahnya. Begitu juga Om Jo pernah bertanya kepada saya, benar tidak Pangeran Diponegoro punya guru namanya Kiai Fanani? Saya pun tidak bisa menjawab karena apa? Saya tidak punya pijakan data ilmiahnya. Jadi saya sampaikan kepada panjenengan tentang perjanjian Linggarjati saya tidak bisa membahas karena saya tidak punya pijakan ilmiahnya. Dari jawaban ini semua adalah untuk mewakili unek-unek saya bahwa kalau kita bicara sejarah maka kita harus berpijak pada data ilmiah. Jadi sejarah itu setidaknya nggak boleh ngarang sakit kalau samakan, dan semoga pertemuan hari ini menginspirasi saya semakin juga semoga membangkitkan pergerakan saya dalam menegakkan adat dan melestarikan tradisi. Begitu saja cukup. Terima kasih kepada Doro Sri Narendro, dan selanjutnya Mas Satrio Dwi Cahyo, monggo. Mungkin dari saya sederhana saja. Wayang itu dimainkan menggunakan permainan cahaya, wayang kulit pertama. Dan dengan cahaya dan gerakan itu bisa membuat kadang-kadang wayang menjadi besar dan menjadi kecil. Saya yakin betul ini saya bukan karena di acara ini, tapi wayang babat Kartosuro itu seperti fungsi wayang, dia bisa membesarkan, mengamplifikasi, zoom, menunjukkan ke orang bahwa ada satu periode dalam sejarah Indonesia, sejarah Jawa yang saya harus jujur tadi preferensi pertamanya Mas Dunung itu De Graaf itu orang Belanda. Lalu orang yang pernah menulis tentang Kartosuro adalah orang bernama Rikles, orang Australia. Nah, orang Indonesianya di mana? Jadi saya yakin betul dengan segala kekayaan seni pedalangan yang menggabungkan kriya, pertunjukan, musik yang hidup gitu ya. Itu akan membawa pengetahuan ini jauh lebih jauh daripada saya yakin apapun yang akan saya capai. Oleh karena itu ketika Mas Dunung, Pak meminta saya dari narasumber, saya selalu, wah ini justru ini akan menolong saya dan akan menolong teman-teman semua untuk belajar sejarah dengan lebih asyik gitu ya. Tapi seperti disampaikan Mas Rudi, tetap ada saingannya. Saingan adalah dangdut gitu. Tapi yang apa dijogeti wae. Matur nuwun. Nggih, baik, langsung saja ke Ki Wahyu Dino Raharjo. Nggih, terima kasih banyak. Tidak ada tradisi tanpa kreasi. Kalau kata Pak Sindung itu, GM itu. Jadi artinya kreasi itu harus selalu ada, karena tradisi itu lahir dari orang yang terus berkreasi. Dan semoga wayang babat Kartosuro tidak berhenti di sini, akan semakin baik untuk melestarikan, mengembangkan, dan juga mengedukasi generasi muda. Matur nuwun. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita ke akhir. Jadi ini bukan 100% ide saya, bukan 100% saya yang nganggit, bukan, tapi itu lahir dari
literasi, lahir dari buku-buku, lahir dari karya-karya yang sudah ada yang itu mengilhami wayang babat Kartosuro. Harapan saya wayang babat Kartosuro ini nanti bisa menjadi manfaat untuk kita semua sebagai pengembangan seni dan budaya khususnya di Kartosuro, juga di sisi yang lain seperti dawuhnya Om Ju tadi bisa menjadi media edukasi sejarah Kartosuro untuk generasi-generasi penerus. Jika Mas Satrio tadi berbicara di masa itu minim visualisasi tentang tokoh-tokoh, dan hadirnya wayang babat ini nanti bisa menjadi sedikit menyegarkan kembali referensi. Beliau sempat ngendiko dengan saya, Om, nanti kalau tokoh wayang babat ini fotonya saya minta boleh lah, ini mumpung yang kagungan hadir, nanti bagaimana untuk mendukung risetnya Mas Satrio ini menggunakan foto-foto wayang babat, dipersilahkan. Ibarat kata saya seorang ibu, seperti karya-karya yang pernah saya buat sebelumnya, ada sini wayang babat Nusantara, ada wayang revolusi, wayang Pamarta. Ibarat kata saya seorang ibu, karya ini adalah seorang anak. Jadi ayahnya siapa? Ayahnya adalah sumber-sumber buku-buku, para narasumber, karya-karya pendahulu yang sudah ada, yang itu memberi sel-sel kehidupan bagi anak itu lahir. Dan terima kasih kembali kepada Om Juyanto yang sudah membidani, memfasilitasi, menyediakan rumah bersalin untuk lahirnya karya wayang babat Kartosuro. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Baik, terima kasih kepada Ki Wahyu Dunung Raharjo, Sarjana Seni. Luar biasa sekali. Sekali lagi tepuk tangan untuk para narasumber kita. Dan dari Ki Wahyu Dunung Raharjo tadi juga menyampaikan tentunya dari wayang babat Kartosuro ini dapat lahir dari tangan-tangan pahlawan seniman-seniman yang bersatu untuk melahirkan wayang babat Kartosuro. Tentunya dari tangan-tangan seniman ini tadi ada beban ataupun ada kewajiban yang perlu kita ketahui bersama adalah bagaimana caranya wayang babat Kartosuro ini menjadi edukasi untuk masyarakat luas tentang sejarah Kartosuro untuk mendunia. Sekali lagi tepuk tangan untuk wayang babat Kartosuro. Dan langsung saja kita menuju ke termin untuk berdiskusi bersama, dan kita buka mungkin 3 atau 4 nih Mas? 4 ya? Oke, ya. Inisiator wayang babat Kartosuro ini bisa diceritakan sejarah untuk terciptanya wayang babat Kartosuro. Ya, untuk wayang babat Kartosuro itu muncul idenya adalah dari 2 pemikiran, yaitu pemikiran yang pertama untuk melestarikan seni pertunjukan wayang kulit, di mana di dalam seni pertunjukan wayang kulit itu kan ada seni suara, ada seni musik, ada seni lukis, ada seni karawitan, ada seni pedalangan. Yang mana itu seni wayang kulit itu adalah merupakan seni asli bangsa kita, bangsa Indonesia, terutama bangsa Jawa kan. Nah, yang kedua adalah pemikiran untuk bagaimana sejarah tentang berdirinya Kartosuro, kemudian selama kejayaan Keraton Kartosuro dan runtuhnya Keraton Kartosuro itu kemudian dijaga orisinalitas sejarahnya melalui media wayang kulit. Dimana dengan pertunjukan media wayang kulit, sejarah tentang Kartosuro itu bisa dituturkan oleh para dalang yang akan melakukan babat Kartosuro itu sendiri di dalam pagelaran wayang kulit. Artinya apa? Nanti pakem babat Kartosuro itu nanti bisa dimainkan oleh para dalang, sehingga apa? Autentifikasi sejarah Kartosuro itu akan banyak yang menuturkan. Bahkan nanti para dalang-dalang remaja, dalang cilik itu bisa nanti dalam beberapa segmen tentang sejarah Kartosuro itu bisa melakonkan. Artinya apa? Sejarah Kartosuro itu akan terpelihara. Itu awal daripada munculnya ide wayang babat Kartosuro. Harapannya dengan adanya launching wayang babat ini seperti apa kedepannya?
Ya tadi paling tidak kita bisa mempunyai sumber atau literasi sejarah tentang Kartosuro itu tidak hanya dari buku, tapi juga dari media seni budaya, dalam hal ini pertunjukan wayang kulit. Tentunya wayang Babat Kartosuro semoga berlimpah ruah berkah dan penuh sukacita. Tanggapannya dengan adanya launching wayang Babat Kartosuro ini. Ini link and match ya. Kita punya situs sejarah yang luar biasa yang sampai dengan hari ini masih kita lihat ya keberadaannya situs Keraton Kartosuro. Kemudian ini menjadi satu akar sejarah yang sudah banyak literasi yang ada. Kemudian tinggal bagaimana kekuatan, potensi, kekayaan sejarah ini nanti bisa menjadi potensi yang bisa diangkat, dikenal luas oleh masyarakat, dimulai dari masyarakat Kartosuro terlebih dahulu. Dan kemudian Babat wayang ini menjadi satu penyambung antara sejarah dengan nanti bagaimana untuk dikenal oleh masyarakat. Kalau selama ini dikenal melalui literasi ini melalui istilahnya seni pertunjukan ya, sehingga harapannya nanti akan lebih mudah diterima mengikuti sense perkembangan zaman begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili Komandan 2 Kopassus mengucapkan selamat dan sukses atas launchingnya wayang Babat Kartosuro. Semoga bermanfaat untuk warga masyarakat sekitar Solo Raya, terutama dan khususnya warga masyarakat Kartosuro. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa ini persiapannya untuk pentas ini, Pak? Oke, tahap persiapan pentas perdana wayang Babat Kartosuro per hari ini kita tinggal melatih kesamaan persepsi antara para dalang dan pengrawitnya. Untuk dalang sendiri sudah latihan sendiri kemarin, untuk komposer musik sudah berproses sendiri, sehingga kita tinggal menyatukan saja. Sudah berapa persen ini? Mungkin 90%. Harapannya itu? Harapannya proses pentas perdana bisa lancar, pentas perdana diberi kelancaran dengan pertunjukan yang sukses, dan harapan yang paling besar adalah kisah tentang Keraton Kartosuro ini bisa dibawa pulang, dibundeli sebagai sangu kehidupan bagi para penonton perdana wayang Babat Kartosuro. Saya project manager sekaligus ketua acara launching wayang Babat Kartosuro pada siang hari ini. Acara siang hari ini tentunya dalam rangka launching wayang Babat Kartosuro, yang artinya bahwasanya wayang tersebut sudah mendapatkan restu untuk dipentaskan, dan acara pada siang hari ini merupakan rangkaian acara yang mana nanti puncaknya di tanggal 2 November 2024 pagelaran wayang Babat Kartosuro perdana di Keraton Kartosuro. Gimana tanggapannya dengan adanya launching wayang Babat Kartosuro ini, Gus? Oh, bagus sekali nih. Ini launching ini kan berarti nanti setelah itu yang kita tunggu adalah pagelarannya. Jadi pemayangannya atau pagelarannya kita tunggu. Ini bagus sekali menjelaskan yang nanti akan kita nikmati. Insya Allah November nanti katanya mau dipentaskan, mau digelar. Nah, ini kita tunggu. Nanti pembicaranya sangat bagus dari Jawa, ada tokoh yang budaya Jawa seperti Sinarendra. Alhamdulillah kita banyak menerima informasi dan ilmu yang sebelumnya tidak pernah kita tahu. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolsek Kartosuro mengucapkan selamat atas launching wayang Babat Kartosuro. Semoga ke depan lebih lancar, sukses, dan dicintai masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Profesor Dr. M. Rahmawan Arifin mengucapkan selamat atas launchingnya wayang Babat Kartosuro hari ini, yang nanti insya Allah akan ditayangkan tanggal 2 November 2024. Launchingnya wayang Babat Kartosuro ini memberikan satu
nuansa yang segar khususnya bagi kaum milenial, bahwasanya wayang juga bukan hanya bicara tentang sejarah, bicara tentang cerita-cerita masa lalu. Wayang juga bercerita tentang hal yang sifatnya faktual. Selamat menikmati, selamat atas suksesnya launching Wayang Babat Kartosuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.